Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Hikam, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pagi hari ini kita bisa silaturahmi kembali dalam kajian rutin kita mengkaji kitab Al-Hikam. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan ilmu sekaligus menganugerahkan taufik hidayah. Kita semua bisa melaksanakan apa-apa yang beliau nasihatkan untuk kita semua. Amin Allah. Pagi hari ini Hikam ke-86 dan 87. Sahabat, Hikam ke-86 ini membahas mengenai kemuliaan yang abadi, kenikmatan yang abadi yang kekal. Dan Hikam ke-87 mengenai bab karomah yang sebenar-benar karomah. Menarik yang mana Pak Darmin? Apa dua-duanya menarik? Dua-duanya menarik. Al-Hikmatus Sadisatu, Hikam yang ke-8. Al-Hikmatus Sadisatu was-samanun min Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. In aradta ay yakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak sirna, maka jangan merasa mulia dengan kemuliaan yang sirna. Jadi Pak Darmin, ada mulia yang abadi, yang selama-lamanya gak pernah rusak, gak pernah hancur. Ada kenikmatan yang abadi, ada kemuliaan yang abadi, ada tinggi derajat yang abadi selama-lamanya sampai kiamat gak akan hancur. Ada pula kemuliaan yang sesaat, kenikmatan yang sesaat. Apalagi yang sesaat coba? Cinta sesaat ada tidak? Pak Darmin, kita ingin yang sesaat atau yang kekal selama-lamanya? Tentu ingin yang kekal selama-lamanya. Kita ingin dianugerahkan oleh Allah rizki nikmat yang kekal abadi, yang selama-lamanya, bukan kenikmatan yang sesaat. Nah, pagi hari ini bagaimana cara meraih kenikmatan yang abadi itu? In aradta ayyakuna laka izzun la yafna, bila engkau menginginkan kenikmatan yang abadi, pacarhum, bila engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, bila engkau menginginkan kenikmatan kelezatan anugerah Allah yang abadi, la fala tasta'izzanna bi'izzin yafna, jangan cari kenikmatan sesaat. Jangan cari kemuliaan sesaat. Jadi kalau al-izzu allazi la yafnahu al-izzu billah, kemuliaan yang abadi, kenikmatan yang abadi itu yang seperti apa? Huwa al-izzu billah, yaitu kenikmatan, kemuliaan yang diridhoi Allah. Jadi kalau kemuliaan, kenikmatan yang diridhoi Allah, insya Allah itu mah nggak akan sirna, ya, kekal selama-lamanya. Beda dengan kenikmatan sesaat, kemuliaan sesaat yang tidak diridhoi oleh Allah, alias kenikmatan itu bersumber dari makhluknya Allah, itu mah nikmatnya sesaat.
mulianya sesaat. Contoh, orang yang mulia karena hartanya, wah dihormati kemana-mana. Orang yang bergelimang harta mah dimuliakan ku hartanya, kemana-mana dihormati, loban ngadinyeman duit gitunya. Ya, dihormati diseganinya karena harta. Begitu hartanya habis selesai, udah gak dihormati lagi. Ada pula sahabat orang yang dihormati karena jabatannya, karena sedang menjabat ini, wah pada menjilat banyak, kan gitu tuh. Ada karena sedang punya jabatan dihormati di mana-mana. Karena sedang menjabat ini, wah disegani di mana-mana. Ya. Ucapannya terkadang wah sangat digugu, ditiru karena sedang menjabat. Sieun lain kuna naon? Ku jabatan. Begitu jabatannya selesai, ada yang jabatan 5 tahun, ada yang jabatan berapa tahun. Begitu selesai jabatannya, wah sudah tidak dihormati lagi. Itu karena hormatnya bukan karena Allah, tapi dihormatinya karena jabatan. Begitu selesai jabatnya, udah gak dihormati lagi. Berarti yang seperti itu adalah izzun yafna, kemuliaan yang sesaat. Gitu. Ya, izzun yafna, kemuliaan yang sesaat, kenikmatan yang sesaat. Kenikmatan, kemuliaan sesaat, kenikmatan yang berasal dari ghairullah, bukan dari Allah, tetapi dari makhluk. Harta, tahta, jabatan, eta-kene ya. Nah pagi hari ini kita mah pada Armin ingin anugerah Allah berupa kenikmatan, kemuliaan, ingin abadi. Sebagaimana yang tadi contohkan oleh para rasul, para aulia-aulia Allah. Coba. Para rasul mah dari zaman dulu sampai sekarang namanya dikenang, Pak. Ya. Namanya dikenang walaupun mereka sudah tidak ada. Para wali-wali Allah namanya dikenang sampai sekarang walaupun secara kasat mata fisiknya sudah enggak ada. Sayyidina Athaillah coba ngarang kitab ini abad keberapa? Ya. Abad keberapa beliau sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun pada Armin. Tapi namanya selalu dikenang ya, di kalangan pesantren, kalangan para santri, termasuk kita sedang mempelajari kalam-kalam beliau. Ini salah satu contoh kemuliaan yang abadi. Pak Nurman lamun ke orang geus maot, apakah orang akan dikenang atau tidak? Kita nggak tahu. Ya. Jangan-jangan dikenangnya cuma seminggu, cuma sebulan orang mah. Nah, para wali-wali Allah macam, ya. Walaupun jasadnya sudah tidak ada, tapi namanya selalu dikenang, ya. Makbarohnya selalu diziarahi, kemana-mana diziarahi walaupun jauh, padahal bukan saudara, bukan siapa. Ini salah satu bukti dimuliakan ku Allah, ditinggikan derajatnya ku Allah, la yafna, kemuliaan yang kekal abadi, kemuliaan yang selama-lamanya, bukan yang kemuliaan sesaat. Fal'izzu billah, bagaimana cara menggapai kemuliaan dari Allah agar kita mendapat anugerah kemuliaan rezekinya yang bukan sesaat tapi selama-lamanya. Yakunu, caranya bi ta'zimihi wa ijlali wa haibati wa mahabbati wa ma'rifati wa husnul adab ma'hu fi kulli syai'in wa ala kulli hal. Kaifiatnya, caranya padahal min agar kita dapat anugerah rezeki, nikmat yang kekal abadi, kemuliaan yang kekal abadi dengan cara ta'zim ke Allah, mengagungkan Allah, wa mahabbati, mencintai Allah, wa ma'rifat, mengenalnya, mengenal Allah, wa husnul adab, beradab baik kepada Allah, fi kulli syai'in wa ala kulli hal,
di setiap segala sesuatu, segala perkara selalu berada baik dalam kondisi senang maupun sedih. Kemarin sudah dibahas, ya. Wa yakunu birridha bi ahkami, ridho atas anugerah kudrah iradah Allah, ridho di anugerahan kelapangan, ridho ke Allah dianugerahi kesempitan, ridho. Jadi ulang ridho teh ulah ke lapang hungkul, ke sempit teh ridho. Tah kuncina hingga mulian ti Allah yang selama-lamanya sing ridho di setiap segala sesuatu. Kesenang ridho, alhamdulillah. Sedang ada problem juga ridho, mas baik. Gitu ya. Aduh. Wal khudu tahta qahri jalali wa kibriyai wa bil haya wal khauf minhu, malu kepada Allah, ya. Malu lamun kaberangan subuh, malu lamun teu berjamaah di masjid, malu, aduh. Ya Allah, ya ilahna. Wa yakunu bizuli wal inkisar, selalu menganggap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah, ya Allah. Nah, wa samitu syekhuna yaqulu qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, saur Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili teh guruna Syekh Ibnu Athaillah. Anu insyaallah enjing kurang bade haulan di mana, di Pondok Pesantren Garut Al-Ankabut, ya. Saur beliau, wallahu ma ra'aitul izzu illa fi zil, ya. Saur beliau, salah satu untuk menggapai izunnya Allah, kemuliaannya Allah, fi zilli, ketika orang mampu merasa hina di hadapan Allah, ya. Walaupun orang ganteng, urang seueur encisna, amin Allahumma amin, seueur ilmuna, seueur naonna, ceuk urang eta nu saha hakikatna nu Allah. Tah azillu indallah, di payun Allah mengarasa hina. Sudah terbuka mulai izullah, kalau sudah orang mampu segak itu, mulai terbuka kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal izzu bi ta'atillah wa fahuwa bil mubadarah limtisali amri wa jinabi nahi wal iksar min zikri wa bizil majhul fi tahsili bir. Jadi memperbanyak ketaatan kepada Allah, bimtisali awamirillah, ya, melaksanakan segala perintahnya Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Bila kita ingin mengharap kemuliaannya dari Allah yang kekal abadi, falillahil izzatu jami'an, maka kemuliaan yang abadi itu adalah kemuliaan bersama Allah, kemuliaan yang bersumber dari Allah, kemuliaan yang diridhoi Allah. Insyaallah Pak Haji, itu makan kekal selama-lamanya, amin Allahumma amin. Ya, orang berupaya, alhamdulillah, berupaya memperbanyak ibadah semampu orang, sekuat orang, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan jalan di tempat ada cek tadi sesuai kemampuan masing-masing. Atau aya niat buat meningkatkan, niat ada meningkatkan. Gitu, ya. Jadi kenikmatan yang abadi, kemuliaan yang abadi, apapun yang abadi itu manakala kenikmatan itu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaannya berasal dari Allah, bersama Allah, insya Allah itu makan kekal abadi. Nama kita akan dikenang sepanjang hayat, amin Allahumma amin. Itu hikam 86. Pak Darmin masih cekapnya waktunya satu lagi lah, soalnya Pak Darmin ini yang tidur yang opat. Waktunya kurang. Al-hikmatus sabi'ah was samanun, hikam yang ke-87.
Min hikamil Athaiyah qala Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulum At-tayyul haqiqiyyu an tatwiya masafata dunya anka hatta taral akhirah aqraba ilaika minka. Karomah melipat bumi yang hakiki itu dengan melipat jarak dunia darimu, sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Nah, jangan tertipu oleh karomah. Ini agak dalam pembahasan bab karomah ya, dalam kitab Al-Hikam. Ketika seseorang dianugerahi ku Allah khawarikul adah, khawarikul adah tidak seperti biasa keumuman orang. Kalau itu kelebihan ku Allah dianugerahkan ke Nabi, disebutnya mukjizat. Kalau kelebihan Allah ya dianugerahkan ku Allah kasaha ka para wali-wali Allah, disebutnya karomah, kemuliaan. Kalau diberikannya kepada orang biasa-biasa seperti orang, itu disebutnya maunah. Sana semaeno maunah. Nah, itu namanya khawarikul adah. Di khawarikul adah bisa mukjizat, bisa karomat, bisa maunah. Kalau khawarikul adah Allah anugerahkan kepada orang kafir, orang musyrik, ahli sihir, disebutnya apa? Pak Dedang? Lupa lagi. Istidraj, ya, istidraj. Nah, panyungkunnya Allah, na'udzubillahi min zalik. Nah, di Hikam 87 Pak Ibnu Guru Jeli at-tayyul haqiqi. Salah satu karomah salah min ba'di khawarikil ada at-tayy. Salah satu ya khawarikul ada itu at-tayy, melipat bumi. Dan ini ilmunya ada. Ya. Dan at-tayy huwa al-lufu wadh-dhammu bihaitsu yasiru tawil qasiran wal kabir saghiran. Jadi yang disebut dengan ilmu melipat bumi itu ya, itu bisa melipat bumi dilihat dari sisi waktu fazaki. Bisa pula melipat bumi dilihat dari sisi tempat. Ya, dengan ilmu dari Allah at-tayyul hakiki, dengan ilmu melipat bumi ya, sehingga orang fahuwa ayyaksiru fi maudhi'in wa yaturu fi maudhi'in akhar. Orang bisa jam ini tinggal di Cileunyi, jam berikutnya tinggal di mana lagi. Itu namanya tayyul makan. Ya. Bisa pindah-pindah tempat padahal dalam sekejap mata. Ya. Ku para wali mah kapungkul dipakai ilmu ini untuk dakwah. Ku para wali dulu mah karena para wali-wali itu ketika berjalan dari mana? Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Banten, can aya Grab. Can aya naon? Can aya Gojek, Mas Bay. Belum ada pesawat. Sehingga pesawatnya langsung dari karomahnya Allah. Ya. Coba lihat di kisah-kisah para wali-wali. Ya. Tersebut termasuk kisah Manglayang ini apa bagaimana coba? Pernah nggak Pak Carum menggali kisah Manglayang? Hari-hari sudah menanjak ke Manglayang, kan apa kisah nama? Itu kan kisahnya ketika wali siapa namanya ya? Ketika dari jalan kaki dari Cirebon mau ke Banten, itu pucuk kelapa itu dilewatin Pak Darmin. Pucuk kelapa dilewatin, cuman nggak tahu pas begitu lewat gunung ini tiba-tiba jatuh. Itu salah satu kisahnya ya. Itu namanya tayyul makan, pindah tempat dalam sekejap waktu yang tidak mungkin orang bisa ya. Orang mah bisa lempang sajam, tidak paling ke mana sajam orang lempang, paling ke pasar sore sajam di dia atau ke mana ke Cileunyi ya. Ketika Allah anugerahkan tayyul makan setengah jam sejam itu bisa kemana ya. Jangankan para wali-wali terdahulu, wali-wali yang sekarang pun pernah ngalaman seperti itu ya. Atau dengan tayyul zaman yang seharusnya membajak sawah itu 1 jam itu paling kalau mencanggul sajam paling bisa sakotakan Pak Ibnu
Tapi dengan toyul zaman, sajam itu bisa 10 kotak. Dan ini sudah terbukti nyata. Seorang kiai yang punya sawahnya banyak bisa selesai sehari? Tidak mungkin. Itu namanya khawarikul ada. Ternyata Pak Ibnu Saur Ibnu Athaillah Sakandari jangan tertipu oleh karomah. Jangan tertipu oleh orang bisa terbang di air, bisa terbang di udara. Jangan tertipu oleh orang yang bisa berjalan di atas air. Jangan tertipu oleh toyul ardi, ilmu melipat bumi. Karena khawarikul adah itu Saud Ibnu Athaillah belum tentu itu karomah, Pak Ibu. Jangan tertipu, belum tentu itu karomah. Siapa tahu itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Banten bisa debus, ya. Bisa debus, bisa lempang di cai, bisa ngapung, bisa naon. Itu belum tentu karomah. Ya, itu belum tentu karomah. Bisa jadi itu Allah anugerahkan khawarikul ada, orang bisa lempang di cai, itu istidraj. Bisa jadi. Jadi bisa jadi karomah, bisa jadi juga istidraj. Jangan tertipu. Pernah enggak dulu tahun berapa ya? Orang siapa David Copperfield, pernah tahu enggak? David Copperfield bisa apa beliau coba? Bisa terbang ya? Bisa terbang. Itu belum tentu karomah. Ya, bisa jadi itu istidrajnya Allah, dan Allah Maha Kuasa. Nah, hikam ini sahabat ingin menunjukkan karomah yang sebenar-benarnya karomah, sudah tidak ragu lagi. Jadi nu karari itu mah sudah dianggap karomah ku Ibnu Athaillah mah. Ya, jangan tertipu oleh karomah nu araneh aheng teh. Tanu karomah yang sebenar-benarnya karomah mah, ini jawabannya di hikam 87, nu kurang harus dipraktekan. Ya. Nu kumaha karomah yang sebenar-benar karomah ini? At-tayyul haqiqi antatwiya masafata dunya anka hatta tarol akhirah aqraba ilaika minka. Karomah yang sebenar-benar karomah mapazaki, ketika orang mampu melipat bumi, itu bukan melipat bumi orang lempang bisa gancang, ya, lain melipat bumi orang lempang bisa tereh lain, ya. Tetapi antat wiya masafata dunia anka, mampu melipat dunia ini lebih dekat dari engkau, ya. Maknanya apa? Mampu melipat dunia ini tidak ada harganya di mata engkau, maksudnya gitu. Sehingga hatta tarol akhirah aqraba ilaika minka, yang terlihat itu walaupun kita sekarang sedang di dunia, ya, tetapi yang terlihat di depan mata itu adalah hatta tarol akhirah aqraba ilaika minka, akhirat itu selalu lebih dekat daripada dunia. Maknanya apa, Rois? Ya. Makna dari toyu dunia antatwiya masa pada dunia anka wahwa az-zuhdu anid dunia. Ya. Lamun urang geus mampu zuhud bab dunia, ya, itu mah sudah yakin kita sudah dapat anugerah karomah dari Allah. Nu kumaha zuhud teh? Apakah zuhud teh urang teu butuh dunia? Atau zuhud teh nu kumaha? Mas baik ingat, ada zuhud, ada hubbun, ya. Ada zuhud kebalikannya dari hubbun, ya. Wa zuhdu nuksul qalbi ala kulli mata'id dunya bizati. Jadi harus beda mana cinta dunia, mana zuhud kepada dunia. Kalau cinta dunia, kita mencintai dunia, contoh uang, emas, harta, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Mencintai dunia itu karena zatnya,
bukan kemanfaatannya. Ya. Contoh orang yang cinta uang dengan zatnya uang maksudnya gitu. Si uang dikumpul-kumpul Pak Haji Dadang, ditabung, dikempet-kempet, belaan koret kepada dirinya sendiri. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ya. Pak Darmin jangankan sodakoh ke orang lain, sodakoh buat dirinya aja sendiri koret Pak Cagung. Mung jajan kopi, mung udut, mung naon padahal beki. Jangan koret kepada diri sendiri. Cinta kepada uang karena zatnya uang. Dikumpul-kumpul ngan kulantaran ayeuna sok seueum cenah zaman internet manaon uangna ngeblank. Mas bayi eta uang diambil sagepok, disimpan di mana? Di berangkas. Saking cinta kepada uang disimpan di berangkas, dihitung unggal poe pacar. Dihitung di pelong, ketika dia dihitung itu uang di pelong itu uang, ada kenikmatan. Duh, luar biasa ieu duit ngajajan bareureum kabeh panormal. Nya, isukna dibuka deui di pelong deui eta uang. Aya kene. Tiap hari di pelong itu uang. Usum kurban mah teu ngilu kurban da lebar. Gitu maksudnya. Jadi cinta uang dengan zat, ketika uang itu dia cintai melebihi segala-galanya. Ya. Bororaah yang sedekah qadarul muttaqin, lebar nu aya pantar eta ge yang kumpul. Padahal geus kumpul 10 juta Rois. Ya. Lebar disedekahkeun komo pake kurban ngalebar pisan 3 juta. 3.800 sih naiknya. 7.800 4 juta atau jadi kurang 10 juta teh pakai kurban. Itu mahabbah dunia, cinta kepada dunia berlebihan cinta karena zatnya. Ya. Ngus kumpul ngus aya 100 juta. Nepi ka pohon ngopi, pohon naon tara udud pa ibu. Dayang naon kumpul duit. Tara ngopi, pamajikan tara diberi duit. Gitu anak-anak bororaah. Itu namanya hubud dunia lizati, cinta dunia karena zatnya. Ya. Nggak 100 juta peroleh haji lebar kumpul terus. Ini salah satu contoh orang cinta kepada dunia karena zatnya. Berbeda orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu pada bukan berarti dia nggak butuh uang, bukan. Ya, bukan berarti dia enggak cinta uang, bukan. Tapi uang itu, harta itu tidak disimpan di hati, disimpannya di tangan. Justru ketika dia dianugerahkan ku Allah uang, itu si uang digunakan naon? Keur nyuguhan nu ngaji, ya. Itu uang digunakan keur naon? Keur kurban, usum kurban. Begitu uang ngalobaan uangna dipakai haji ke Baitullah umroh. Jadi orang zuhud bukan berarti dia nggak punya uang, tapi uang dalam pandangan hatinya sudah tidak ada. Inilah yang disebut antatwiya masa patah dunia, melipat dunia itu maksudnya. Dunia dilipat teu aya hargaan dalam diri. Lain uang dilipat-lipat Pak itu lain. Ya. Maksud melipat uang itu antatwiya masa patah pandangan hati terhadap uang, pandangan hati terhadap harta, pandangan hati terhadap segala sesuatu materi dari Allah ini. Nah, kalau orang-orang kita sudah mampu ya dianugerahkan hati yang seperti itu, itulah yang disebut toyul hakiki, karomah yang sebenar-benar karomah. Walaupun dia tidak bisa terbang di udara, walaupun dia tidak bisa berjalan di atas air, Faridin, walaupun dia tidak bisa menghilang, tapi dia mampu memandang di hatinya uang gak ada apa-apanya dalam pandangan dia. Uang itu hanya wasilah ibadah kepada Allah. Uang itu hanya jalan buat ibadahnya apa?
keur nyakolakeun budak, masantrenkeun budak, hayang nyumang ka masjid, naon di hayang kurban unggal tahun, hayang umroh unggal bulan, dia gunakan untuk itu. Dalam pandangan hati nggak ada apa-apanya, sehingga kelihatan bedanya. Mana orang yang zuhud karena dunia, mana orang yang hubbu karena dunia. Orang yang zuhud karena dunia mah teu wani ninggalkeun Allah, ya, karena sedang sibuk dunia padanya. Teu wani, ya, sesibuk apapun dia ketika dia ngurus dunia, ketika usum salat mah salat, ya, usum kurban mangilu kurban jeung batur daftar ka panitia, ya, usum apalagi mah karena pandangan dunia. Antakwiya masa pada dunia anka, dunia dalam pandangan hatinya dilipat Pak Ibnu, tidak ada arti-artinya. Yang ada apa? Hatta tarol akhirah aqraba ilaika minka. Yang sehari-hari ada di pikirannya adalah bagaimana aku menggapai akhirat, kemuliaan akhirat. Ibadah betul pacar. Tah mun urang geus bisa kitu padarmin, insya Allah itu mah karomah yang sebenar-benar karomah. Walaupun orang tuh bisa ngapung, kan tuh kudu bisa ngapung lah, daya kapal terbang ieu. Ya. Walaupun orang tuh bisa melipat bumi, lempang 3 jam lebih ke Jakarta, kan bae. Daya mobil ieu ayeuna mah. Aya wus. Ya, Cileunyi di Jakarta cukup seberapa menit? Ya, 15 menit, 30 menit cukup aya us ieu. Teu kudu Pak Ibnu urang hayang ilmu ngapung teu kudu aya namanya. Teu kudu urang neangan ilmu naon hayang leumpang di cai teu kudu. Aya kapal cai ieu. Nu urang digali mah bagaimana menundukkan hati urang agar memandang dunia ini kecil, enggak ada apa-apanya. Tapi yang besar hatta tarul akhirah aqraba ilaika min. Gitu padarnya. Di pengen orang nundukeun hati orang, ya, lain teu butuh dunia, tetap orang butuh dunia, tapi didinya orang nundukeun dunia dalam pandangan hati. Dunia tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Dunia justru tidak ada apa-apanya. Jangan sampai orang gara-gara dunia rusak agama orang. Jangan sampai gara-gara dunia rusak agama. Kan banyak sekarang, naudzubillah, di akhir zaman, ya, tantangan di akhir zaman mah dunia. Pandaina mah hayang jabatan pan kudu naon salageningannya, kudu setor gitu. Aya bahasa gitu. Hayang jabatan ini wani sabaraha. Itulah tantangan dunia. At-tayyul haqiqiyyu anta ya masafata dunya anka hatta tarul akhirah aqraba ilaika minka. Itu kesimpulannya Pak Ibnu. Karomah yang sebenarnya adalah manakala kita mampu memandang dunia, mampu hati kita, cara pandang hati kita kepada dunia itu adalah cara pandang zuhud kepada dunia. Pandangan kepada dunia bukan dunia disimpan di hati, tapi dunia kita disimpan di tangan. Dunia dipakai wasilah untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Hajinya. Mudah-mudahan orang tiasa ngamalkeun, amin Allahumma. Kasiniran orang semua teh kasiniran, termasuk nyarios nage kasindir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.